Halo, semangat pagi, pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam dimanapun Ibu Bapak berada. Berkah dalam, salve shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam damai Kristus Yesus menyertai kita semuanya. Salve berkah dalam untuk Bapak Monsinyur semuanya, para pastor kami, romo kami, para bruder kami, dan para suster-suster kami yang selalu semangat. Salve berkah dalam. Ibu bapak serta rekan-rekan yang kucinta, yang kukasihi, akhirnya apa yang kemarin saya sampaikan terjawab. Ternyata dia ingin berbalas pantun dan intinya bertakiyah lagi. Saudara saya Muriwali ini bertakiyah lagi, lompat sana lompat sini. Kita materi dalam siapa yang disalib, bertakiyah sampai ke Bunda Maria. Terus lari lagi. Ini baru video lagi. Menyampaikan di situ seolah-olah dia framing, menyampaikan dari judulnya aja sudah tidak sopan. Padahal dia sendiri berbicara dalam live-nya sekitar 2 menit, 3 menitan itu, dia menyampaikan kata-kata muak. Nah, itu kan tidak sopan juga itu. Video terbarunya dia ini, Bapak. Dan saat ini saya akan menanggapi, merespon videonya dia yang berkaitan konsili. Protestan tidak punya konsili. Saya nggak mau bertele-tele untuk mengangkat videonya, nggak perlu Bapak tonton aja videonya Muriwali. Saya sudah tonton sampai full. Ternyata apakah Muriwali itu pura-pura nggak tahu sejarah, dipletot-pletotkan, dibengkok-bengkokkan, apa memang nggak tahu sejarah benar? Sangat disayangkan seorang akademisi doktor, tetapi sejarahnya agamanya dia yang baru datang abad 16 sampai nggak tahu. Oke, sekarang kita kupas langsung sejarahnya. Ini literasi ini kan banyak ya, berkaitan bidat pertengahan abad 16 itu Martin Luther dan kawan-kawan, banyak materi saya. Akhirnya saya rangkum, saya ambil yang poin-poinnya. Kalau saya ungkap semuanya nggak selesai Bapak. Ini sudah saya potong-potong, saya rangkum semuanya ya. Oke, kita akan mainkan langsung. Muriwali, ini untuk kamu Muriwali. Kalau kamu nggak tahu sejarah, oke aku bantu sejarahnya. Luther dan ekskomunikasinya. Apakah Muriwali tahu tapi pura-pura nggak tahu, bahkan dibengkok-bengkokkan? Apa memang Muriwali nggak tahu benar? Bahkan di situ videonya bahasanya masih kayak kemarin lah, bahasa sok profesor, sok paling tertinggi. Oke, kita lanjut ya. Ibu bapak dan rekan-rekan yang kucinta, yang kukasihi, sebelumnya kita di sini harus kita ketahui dulu mengenai ekskomunikasi. Di sini sanksi ekskomunikasi itu diberikan pertama-tama sebagai langkah sanksi yang menyembuhkan. Ekskomunikasi itu diberikan pertama-tama sebagai langkah sanksi untuk menyembuhkan. Dan bukan agar seseorang dapat membuat aliran baru, bukan. Dengan dinyatakannya bahwa status orang yang bersangkutan berada di luar gereja atau eks, artinya di luar. Di luar komunion artinya persekutuan. Di luar artinya di luar persekutuan. Ya. Maka dalam hal ini Bapak, orang itu dapat merenungkan pelanggarannya. Dan juga suatu saat ia dapat kembali ke pangkuan gereja Katolik. Itu arti dari ekskomunikasi ya. Kita masuk dalam materi Martin Luther. Di sini Bapak, Martin Luther itu menerima hukuman ekskomunikasi dari Paus Leo X melalui bula Decet Romanum Pontificem. Decet Romanum Pontificem. Itu di tanggal 3 Januari tahun 1521. Dan langkah tersebut diambil oleh Paus setelah berbagai upaya rekonsiliasi dengan Luther tidak berhasil.
Di sini Bapak, Paus melalui Bulla Exsurge Domine tanggal 15 Juni tahun 1520 itu meminta Luther untuk menarik 41 pernyataannya yang salah, yang dinyatakan Luther dalam 95 tesis dan tulisan-tulisannya yang lain. Luther diberi waktu 60 hari, Ibu Bapak, untuk menarik tulisannya. Tetapi di sini Luther malah menolaknya dengan membakar bulla tersebut. Ditolak dan bulla itu dibakar, Ibu Bapak. Keputusan ini merupakan keputusan akhir Luther dari pernyataan-pernyataannya yang berubah-ubah. 1. Di tanggal 3 Maret 1519 saat menulis kepada Paus Leo X di hadapan Tuhan dan makhluk ciptaannya, aku memberikan kesaksian bahwa saya tidak telah berniat ataupun kini berniat untuk menyentuh atau dengan intrik merendahkan otoritas gereja Roma dan terhadap kekudusanmu. Dalam tulisannya kepada Spalatin di tanggal 5 Maret tahun 1519, bukan maksud saya untuk memberontak terhadap tata apostolik di Roma. Namun, 8 hari kemudian Bapak, di tanggal 13 Maret, Luther menulis, saya tidak tahu apakah Paus adalah antikristus atau rasulnya. Di bukunya DWT Opsit 1239. Di tahun 1518, Ibu Bapak. Di sini Luther menulis tentang khotbah mengenai indulgensi dan rahmat. Dan juga pembelaan tentang ke-95 tesisnya dalam Resolutiones. Dan itu yang sampai ke Uskup Scultetus. Di sini Bapak, Uskup kemudian memperingatkan Luther untuk tidak melanjutkan publikasinya. Dikarenakan ajaran itu tidak sesuai dengan ajaran gereja. Dan pada saat itu Luther setuju. Bapak, saat itu. Namun keadaan berubah, di mana setelah keterlibatan Johann Eck. Johann Eck itu seorang pakar teologi dari Universitas Ingolstadt. Eck itu diberi tugas oleh Uskup von Eyck untuk memeriksa tesis yang dibuat Luther. Dan di sini Eck itu menyebutkan bahwa 18 butir diantaranya itu mengandung ajaran sesat atau heresi. Itu seperti ajaran Jan Hus. X menemukan 18 butir. Dari 18 butir itu mengandung ajaran sesat atau heresi. Dan juga melanggar kasih Kristiani. Juga merendahkan order hierarki gereja. Serta di sini menghasilkan adanya pemberontakan, bukan reformasi, Muriwali. Sekali lagi, Luther itu enggak reformasi. Muriwali itu tahu reformasi apa enggak sih sebetulnya? Kalau skala perbandingan Luther, berkaitan reformasi itu dengan Ignatius dari Loyola. Ignatius Loyola dari Loyola itu reformasi ke dalam. Itu reformasi itu ke dalam, Muriwali. Kalau keluar namanya pemberontakan atau revolusi. Atau bahasanya ingin mengkudeta itu. Paham toh Muriwali di sini? Dan hal ini Bapak disebutkan dalam suatu manuskrip yang disebut Obeliski. Obeliski yang disampaikan kepada Bapak Uskup dan juga beredar di kalangan sendiri, tidak dipublikasikan. Namun Ibu Bapak, manuskrip ini sampai ke tangan Luther. Dan Luther menjadi sangat marah. Lalu di sini Bapak John X itu menulis kepada Luther untuk menjelaskan duduk perkaranya. Dan agar Luther tidak marah dan tidak membawa hal ini menjadi pertentangan publik. Entah itu melalui kuliah, bahkan entah itu melalui tulisan.
Tetapi di sini Ibu Bapak, Luther malah mengeluarkan tulisan Asteriki. Tulisan Asteriki itu di tanggal 10 Agustus tahun 1518. Itulah yang menyebabkan pertentangan publik di Leipzig. Itu Ibu Bapak. Dan dalam keadaan ini Bapak Paus memanggil Luther supaya Luther datang ke Roma. Tapi di sini Luther menolak undangan ini. Bahkan Luther berlindung pada Kaisar Maximilian untuk mengadakan pertemuan atau hearing dan menunjuk para hakim untuk menyampaikan kasusnya. Di sini Ibu Bapak, Muriwali perhatiin ya, di sini pihak universitas kemudian menulis kepada Roma dan pihak nuncio dengan mengatakan bahwa kesehatan Luther tidak memungkinkan dan jaminan bahwa Luther akan tetap setia kepada ajaran gereja. Itu seolah-olah menulis seperti itu. Sementara itu Ibu Bapak, di sini Luther tetap melanjutkan kegiatannya menulis. Tulisannya tentang Resolutiones. Tulisan Resolutiones itu dikirimkan ke Paus di tanggal 30 Mei tahun 1518 dan juga disertai dengan surat pengantar yang menyatakan kesetiaan dan ketaatan kepada tata suci. Nah, di sini Bapak, ketulusan surat ini menjadi pertanyaan Ibu Bapak. Suratnya dari Luther itu menjadi pertanyaan. Sebab apa kok menjadi pertanyaan? Sebab beberapa hari sebelumnya Luther memberikan khotbah yang menyulut kemarahan tentang ekskomunikasinya di tanggal 16 Mei tahun 1518, di mana yang menentang bahwa persatuan dengan gereja tidak terputus dengan ekskomunikasi, melainkan dengan dosa saja. Utusan dari pihak kepausan yang bernama Cajetan itu bertemu dengan Luther di Augsburg tanggal 11 Oktober 1518, Ibu Bapak. Cajetan itu adalah seorang teolog yang sangat terkenal saat itu. Dan dia mempunyai latar belakang ilmu pengetahuan, humanistik, serta teologi yang sangat baik. Namun Ibu Bapak, pertemuan itu gagal menghasilkan keputusan. Cajetan yang datang dengan kesabaran untuk memediasi keputusan disambut oleh Luther dengan sikap defensif, kasar, bahkan tidak mempunyai attitude atau sopan santun. Akhirnya, Cajetan mengakhiri pertemuan dengan keputusan tidak akan memanggil kembali sampai Luther menarik kembali pernyataannya. Selanjutnya Bapak, yang menambah kusutnya mengenai sejarah, catatan sejarah adalah dikatakan adanya surat dari Paus ke Cajetan di tanggal 23 Agustus tahun 1518 yang berisi memohon bantuan Kaisar untuk menahan Luther karena ia menolak untuk datang ke Roma. Namun Ibu Bapak, sebenarnya surat ini yang ditulis di Jerman. Sebenarnya surat ini surat yang ditulis di Jerman, Ibu Bapak, bukan di Roma. Dan karenanya apa? Karenanya adalah surat palsu. Luther sudah pinter untuk memalsu-malsu kok. Bertakiyah. Kenyataannya hasilnya apa? Yang anehnya, Muriwali itu bukan root dari Lutheran. Muriwali itu rootnya dari Calvin, tapi Calvin yang mana saya tidak tahu. Tetapi kok semangatnya membela Luther. Padahal sejarah sendiri membuktikan Luther itu diprotes oleh Calvin. Nah ini oknum-oknum dari komunitas gerejawi kalau sudah terdesak akan menggunakan segala hal. Segala cara akan ditempuh. Ini tidak kejujuran Muriwali ini orangnya ini. Nggak jujur banget.
Kalau kamu berbicara Calvin, spesifik Calvin. Lawong kamu Calvinnya aja nggak jelas kok, Muriwali. Mohon maaf, disclaimer. Gerejamu terdaftar nggak, Muriwali? Itu di PGI atau di PPLI apa-apa itu di Binmas kekristenan itu ada enggak? Coba dicek dulu, Muriwali. Jangan seolah-olah kamu berapi-api ternyata zong. Jujur dulu, Muriwali. Jujur dulu lah. Kamu itu enggak rootnya Lutheran. Tapi kamu berapi-api. Aneh. Segala cara kamu gunakan kan? Ini Bapak, saya ulang. Selanjutnya yang menambah kusutnya mengenai catatan sejarah adalah dikatakan adanya surat dari Paus Kecajetan. Dikatakan adanya surat dari Paus Kecajetan di tanggal 23 Agustus tahun 1518 yang isinya memohon bantuan Kaisar untuk menahan Luther. Karena Luther menolak datang ke Roma. Tapi Ibu Bapak, sebenarnya surat ini yang ditulis di Jerman. Surat ini yang ditulis di Jerman, bukan di Roma. Dan juga suratnya adalah palsu. Itu loh. Namun demikian surat palsu ini tetap dicatat Ibu Bapak. Meskipun ini surat palsu, tapi tetap dicatat di dalam biografinya Martin Luther. Paham ya, jenengan? Akhirnya Bapak di sini Luther kembali lagi ke Wittenberg setahun setelah peristiwa ia menempelkan tesisnya di pintu gereja di tanggal 31 Oktober 1518. Usaha untuk membuat Luther menarik kembali pernyataannya telah gagal. Dan kini Luther dengan didukung oleh para pemimpin sipil itu memohon kepada Paus untuk membuat konsili. Nah ini kan Muriwali kamu berbicara konsili ini loh. Luther memohon kepada Paus dengan dukungan para pemimpin sipil untuk membuat konsili di tanggal 28 November tahun 1518. Namun kemudian Bapak Luther menolak. Luther ini menolak lagi. Menolak apa Pak DKC? Menolak untuk patuh kepada keduanya. Penunjukan Karl von Miltitz sebagai nuncio juga membuat keadaan menjadi tambah pelik. Dikarenakan Miltitz adalah seorang yang kurang bijaksana. Ia seorang yang peminum berat, sehingga menempatkan dirinya sendiri di posisi yang tidak terhormat. Maka laporan Miltitz bahwa Luther akan diam, akan taat pada Paus, akan menerbitkan pernyataan publik tentang kesetiaannya kepada gereja dan menyerahkan kasusnya kepada uskup. Ternyata apa? Diabaikan oleh Luther. Nggak ditanggapi, nggak direspon, bahasa Jawa nggak direken. Dicuekin itu sama Luther. Selanjutnya Bapak, terjadilah suatu debat teologis berlangsung antara pihak Luther dengan Karlstadt dan Johann Eck tanggal 27 Juni tahun 1519 mengenai membahas topik seperti rahmat Tuhan dan kehendak bebas, grace and free will. Juga mengenai supremasi kepimpinan Paus. Supremasi kepimpinan Paus. Dan mengenai tentang topik grace and free will, di sini John Eck itu tampil sebagai pemenang debat. Dan mengenai supremasi Paus yang ditentang oleh Luther, Eck juga mengacu kepada bagaimana pandangan serupa oleh Wycliffe dan Hus pernah dikecam oleh konsili di Konstan. Pernyataan ini ternyata membuat Luther akhirnya menyatakan bahwa konsili dapat salah. Ini, Luther menyampaikan konsili dapat salah. Terhadap hal ini, Bapak, X berkomentar singkat. Ini komentarnya X, John Eck komentarnya seperti ini. Kalau engkau percaya bahwa konsili yang sah dapat salah dan telah salah, maka bagi saya
kamu adalah seorang pagan dan publikan. Itu kata-katanya X itu. Akhirnya yang terjadi apa Ibu Bapak? Di sini Luther pulang dalam keadaan terpukul atas nama turnamen yang mengecewakannya ini. Nek basa Jone nglokro, ngelempuruk gitu loh. Pulang sambil ngelempuruk nek basa Jawa itu. Nek orang Jawa tahu istilah ngelempuruk. Ya, gitulah. Nggak bertenaga, merasa kalah dalam dialog atau debat. Di sini Bapak Luther kemudian memperoleh dukungan dari Melanchthon. Nah, ini Melanchthon muridnya ini. Melanchthon itu seorang humanis yang menghubungkan Luther dengan komrad bersenjata. Ulrich von Hutten dari Franz von Sickingen yang memberikan perlindungan kepadanya. Maka selanjutnya Luther tidak takut lagi untuk terus menulis tentang ajaran-ajarannya yang anti-klerikal. Menulis juga mengenai benci terhadap Roma, juga Paus, dan teorinya tentang antikristus. Ditulis itu sama Luther itu. Kita akan masuk beberapa prinsip ajarannya. Kita sekarang masuk prinsip-prinsip ajaran dari Luther. Beberapa prinsip ya. Yang pertama, Luther mempunyai doktrin sola scriptura. Hanya kitab suci sajalah yang menjadi sumber kebenaran. Padahal Ibu Bapak, gereja itu mengajarkan sumber kebenaran adalah kitab suci dan tradisi suci. Yang kedua, kodrat manusia telah sama sekali rusak akibat dosa asal. Maka manusia tidak lagi punya kehendak bebas. Apapun yang dilakukan, apakah itu baik atau buruk, bukan merupakan perbuatannya sendiri, tetapi perbuatan Tuhan. Nyalahke Tuhan. Nyalahke Tuhan, Luther. Menyalahkan Tuhan tuh. Cermati kata-kata ini. Kodrat manusia telah sama sekali rusak akibat dosa asal. Maka manusia tidak lagi punya kehendak bebas. Manusia tidak lagi punya kehendak bebas. Apapun yang dilakukan manusia, entah itu baik, entah itu buruk, bukan merupakan perbuatannya sendiri, tetapi perbuatan Tuhan. Nah, ini nyalahkan Tuhan, toh. Menyalahkan Tuhan. Toh. Padahal dalam hal ini, Bapak, gereja itu mengajarkan bahwa biar bagaimanapun manusia diciptakan menurut gambar Allah, sehingga tetap ada kebaikan dalam diri manusia. Walaupun oleh karena akibat dosa, manusia mempunyai kecenderungan berbuat dosa. Oleh karena manusia tidak rusak total, maka Tuhan mempunyai kehendak bebas dan dapat, mohon maaf. Oleh karena manusia tidak rusak total, maka di sini manusia mempunyai kehendak bebas dan manusia dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Jelas? Pertanggungjawaban atas perbuatan kita inilah yang nanti diminta oleh Tuhan pada saat penghakiman terakhir. Saya ulang di poin kedua ini sangat telak. Luther itu menyampaikan prinsip ajarannya Luther yang kedua, kodrat manusia telah sama sekali rusak akibat dosa asal. Maka manusia tidak lagi punya kehendak bebas. Apapun yang dilakukan manusia, entah itu baik ataupun buruk, bukan merupakan perbuatannya sendiri, tetapi perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan ini menyalahkan Tuhan. Sedangkan dalam hal pengajaran gereja sangat berbeda. Gereja itu mengajarkan bahwa biar bagaimanapun manusia diciptakan menurut gambaran Allah. Sehingga tetap ada kebaikan dalam diri manusia. Walaupun oleh karena akibat dosa, manusia itu mempunyai kecenderungan berbuat dosa.
oleh karena di sini manusia tidak rusak total, maka manusia mempunyai kehendak bebas dan manusia dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban atas perbuatan kita inilah sebagai manusia yang nantinya dimintai oleh Tuhan pada saat penghakiman terakhir. Tuh, gereja mengajarkannya seperti itu. Dasar prinsip ajaran Luther yang ketiga, iman saja sola fide, iman saja yang menyelamatkan, dan manusia diselamatkan dengan percaya bahwa Tuhan akan mengampuninya. Iman sedemikian bukan saja mengampuni dosa seluruhnya, tetapi juga menghapus segala akibatnya. Ini sangat bertolak belakang dengan pengajaran gereja. Di sini Bapak, gereja itu mengajarkan bahwa iman tidak boleh dilepaskan dari perbuatan, sehingga tidak dapat dikatakan hanya iman saja. Namun iman, perbuatan, baptisan, pertobatan, semua itu diperlukan untuk keselamatan yang diberikan kepada kita karena rahmat Allah. Selanjutnya, walaupun Allah mengampuni setiap kesalahan kita, namun ada konsekuensi yang harus kita tanggung akibat pelanggaran kita. Itu gereja. Beda dengan ajarannya Luther kan? Sekarang kita prinsip pengajaran Luther yang keempat, mengenai hierarki. Di sini Bapak, Luther mengenai hierarki dan imamat bukan ditetapkan oleh Tuhan dan tidak diperlukan. Upacara penyembahan tidak penting dan tidak berguna. Wah. Pakaian-pakaian gerejawi, berziarah, mati raga, kaul biara, doa bagi orang-orang yang sudah wafat, doa syafaat orang kudus tidak berguna bagi jiwa. Tuh, prinsipnya Luther tuh. Di sini gereja mengajarkan. Dalam hal ini, Ibu Bapak, mengenai hal hierarki dan peran imamat itu jabatan nyata dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru, di mana Kristus Yesus itu memilih 12 rasulnya untuk melaksanakan misinya. Gereja masing menggunakan loh. Mengenai hierarki imamat itu di perjanjian lama, bahkan dipertegas lagi di perjanjian baru, berkaitan Yesus memilih 12 murid untuk melaksanakan misinya. Yesus memilih 12 murid, itulah namanya magisterium gereja. Ayatnya sudah ada semua itu di video saya itu. Jelas. Prinsip lagi, beberapa prinsip ajaran Luther. Yang kelima, di sini Luther menolak semua sakramen, kecuali sakramen baptisan, ekaristi, dan pengakuan dosa. Luther menolak sakramen semuanya, kecuali sakramen baptisan, ekaristi, dan pengakuan dosa. Sedangkan di sini gereja itu mengajarkan adanya 7 sakramen. Itu Ibu Bapak, itulah tradisi suci. Prinsip ajarannya Luther yang keenam, mengenai imamat. Luther menyampaikan imamat bersifat universal, dan setiap orang Kristen dapat menjadi imam. Tidak perlu ditabiskan. Nah, akhirnya terputuslah di sini. Gereja berbeda. Gereja mengakui adanya imamat bersama, namun juga imamat tertabis, suksesi apostolik. Terus runtut, lah dia kan sudah putus, tapi mengklaim mengikuti ajaran Rasul. Kalau Rudi Yohanes bilangnya bodoh tolol, mengaku mengikuti ajaran Rasul, tetapi terputus imamatnya. Prinsip ajarannya Luther yang ketujuh. Di sini Luther menyampaikan tidak ada gereja yang kelihatan atau satu gereja yang didirikan Tuhan. Nih, Luther menyampaikannya seperti itu ya. Tidak ada gereja yang kelihatan atau satu gereja yang didirikan Tuhan. Ini berbeda dengan gereja.
yang didirikan Yesus. Gereja yang berdasarkan kitab suci itu mengajarkan bahwa Tuhan Yesus mendirikan gerejanya di atas Petrus atau batu karang. Terlihat sebagai satu kesatuan universal. Di videonya Deking Adas, secara kristologi, secara bersifat universal. Universal seperti apa toh bro Deking Adasnya? Aduh, podo wae. Universal itu satu kesatuan. Keuskupan Semarang, Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Surabaya, dan lain sebagainya berbeda-beda provinsi, berbeda-beda wilayah, tetapi masih dalam satu kesatuan. Ordo, banyaknya ordo, kongregasi atau serikat, ribuan ordo atau kongregasi atau serikat, tetapi masih dalam satu kesatuan utuh di bawah hierarki Paus Roma. Itu satu kesatuan. Paham? Di sini Bapak, lalu Luther mengadakan pendekatan kepada kaisar untuk mengadakan 3 hal. Nah, Luther akhirnya mendekati kaisar ini untuk suatu misinya. Dan misi Luther itu ada 3. 1, misi pertama untuk menghancurkan kuasa Paus. Kedua, untuk merampas hak milik gereja. Jelas, di Jerman yang digunakan gereja Lutheran itu apa? Gerejanya Luther? Enggak, itu ngerampas. Kasus-kasus Konsili Trente yang sudah kita bedah sejarahnya. Penyebaran Protestantisme, merampas gereja-gereja Katolik semua itu. Enggak punya gereja, merampas hak milik gereja. Ketiga, untuk meniadakan perayaan-perayaan gerejawi, puasa, dan hari libur, untuk menghapuskan misa arwah dan seterusnya. Tuh. Jadi Luther itu koordinasi atau mendekati kaisar dengan 3 misi yang jahatnya. Yang pertama menghancurkan kuasa Paus, kedua merampas hak milik gereja, ketiga untuk meniadakan perayaan-perayaan gerejawi berkaitan puasa, hari libur, penghapusan misa arwah, dan lain sebagainya. Di bulan April, Ibu Bapak, di bulan April tahun 1520, John X ke Roma, dengan membawa tulisan-tulisan ajarannya Luther yang diterjemahkan dalam bahasa Latin. Hal-hal ini akhirnya didiskusikan dengan seksama. Dan di tanggal 15 Juni tahun 1520, Paus akhirnya mengeluarkan bula Exsurge Domine yang secara resmi mengecam 41 proposisi yang disebutkan dalam tulisan-tulisan Luther. Dan Luther diperintahkan untuk menghancurkan buku-buku yang memuat kesalahannya dan untuk menarik pernyataannya dalam 60 hari. Atau Luther menerima sanksi penuh akibat melanggar ketentuan gereja. 3 hari kemudian, Ibu Bapak, 3 hari kemudian X ditunjuk sebagai komisi untuk menerbitkan bula tersebut di Jerman. Dan penunjukan ini sesungguhnya tidak bijaksana. Sebab sikap Luther kepadanya sudah negatif karena pengalaman sebelumnya. Kedatangan X di Jerman disambut protes serta penolakan dari pihak akademisi. Akhirnya Bapak, bula tersebut menjadi objek kemarahan. Namun bula itu tidak mempengaruhi Luther, malah menariknya lebih jauh dan memberikan suatu momentum untuk memberontak, merevolusi, mengkudeta. Bagi saya kematian sudah jelas. Saya membenci baik kesukaan ataupun kemarahan Roma. Saya tidak mau berdamai dengan dia atau bahkan untuk bersekutu dengannya. Itu ungkapan Luther itu. Dengan perkataan ini,
dan perkataan-perkataan selanjutnya yang menentang Paus, Martin Luther menolak untuk menarik kembali ajaran-ajarannya yang tidak sesuai dengan ajaran yang sejak awal mula diajarkan oleh gereja. Dan dengan demikian, Luther memisahkan diri dari kesatuan dengan gereja. Maka dalam hal ini, Luther tidak menanggapi pernyataan dari Bapak Paus mengenai exsurge domine seperti seharusnya, yaitu dengan memeriksa ajarannya kembali dengan koreksi yang sudah diterimanya dari pihak kepausan. Sebaliknya, Luther berkeras dengan ajarannya sendiri yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan selama berabad-abad oleh para bapak gereja dan dilestarikan oleh pihak magisterium. Ini Luther menentang ajaran para rasul yang diwariskan oleh apostolik oleh Bapak Katolik, Bapak Gereja. Tetapi selalu mengakui ajaran para rasul. Wes aneh-aneh. Wangel banget. Angel tenan tuturanmu, angel tenan tuturanmu. Kemudian Bapak, di sini sejarah juga mencatat bahwa apa yang dilakukan Luther terhadap Bapak Paus atau pihak otoritas ternyata terjadi pada dirinya sendiri. Nah, hukum karma ini. Luther menentang dari otoritas Paus, ternyata karmanya kepada Luther sendiri. Apa itu Pak DKC? Banyak pengikut Luther yang mengikuti Luther, banyak yang mengikuti Luther, akhirnya meninggalkan Luther. Bahkan murid-muridnya yang terdekat, seperti Karlstadt, bahkan di sini Zwingli menentangnya dan memisahkan diri darinya. Luther tidak melihat bahwa posisi mereka sesungguhnya menyerupai posisi dirinya sendiri yang menentang pihak otoritas Paus. Sampai sekarang tuh terjadi perpecahan dari sekte-sekte Protestantisme, bahkan di Indonesia juga banyak kan pecahan-pecahannya. Lihat di YouTube itu, pertempuran pendeta dengan pendeta itu. Mirip kan? Kok masih menutup mata? Balok di matanya kok nggak dibuang-buang gitu loh. Ajaran Luther tentang imamat universal seluruh umat atau tanpa perlunya imam tertabis dan bahwa kongregasi umat sendiri mempunyai otoritas untuk menentukan doktrin atau ajaran, kemudian terbukti malah memecah belah pengikutnya sendiri. Nih, terbukti. Tetapi malah ada kata-kata yang era-era sekarang terkeluar kata-katanya apa? Kekayaan teologi. Waduh, itu namanya ngeles, bertakiyah, pinter bermain kosakata. Ngomong saja memang realitanya karmanya kok. Karena menghilangkan tabisan imamat kok. Karena menentang gereja, merevolusi gereja, memberontak, yaitu nggak usah ngeles dengan kekayaan teologi gitu. Akui sejarahnya seperti ini. Buka searching aja, ketik di Wikipedia kan banyak nanti sejarah sama seperti apa yang saya bentangkan. Ketik aja. Di sini Ibu Bapak, Luther tidak menyadari bahwa untuk mendirikan suatu gereja baru, dasar yang teguh diperlukan, dan ini tidak dapat ditentukan sendiri oleh masing-masing kelompok Ibu Bapak. Otoritas yang mempersatukan diperlukan, dan sesungguhnya peran inilah yang dilaksanakan oleh Bapak Paus dalam gereja selama ini, Bapak. Luther setelah melihat kenyataan akan banyaknya sekte-sekte yang terbentuk, akhirnya mengakui bahwa jumlah sekte-sekte itu hampir sama dengan jumlahnya kepala yang ada. Atau di sini maksudnya jumlah orang. Akhirnya Luther mengakui itu. Benar ya.
Sentet dewe akhirnya pikirannya Luther, koclok akhirnya Luther. Harus diakui bahwa adanya bermacam gerakan protestantisme tidak terpisahkan dari faktor temperamen dari Martin Luther. Di samping adanya perbedaan doktrin, di sini sejarah mencatat, Ibu Bapak, bahwa temperamen, suatu emosi yang buruklah yang membawa Luther semakin terasing dari para pengikutnya. Karlstadt memisahkan diri darinya di tahun 1522. Melanchthon dengan nada sedih menyebutkan tentang sikap Luther yang kasar, mau menangnya sendiri seperti seorang tiran. Zwingli, Ecolampadius juga tak luput dari cercaan Luther yang menyebut mereka sebagai telah dipengaruhi oleh setan. Demikian juga, Ibu Bapak, Luther itu berseberangan dengan Calvin mengenai doktrin tentang ekaristi, dan keduanya tidak mencapai suatu kesepakatan. Hei, kejujuranmu di mana, Muriwali? Muriwali, kejujuranmu di mana? Kamu itu ngikuti Calvin, tapi Calvin KW yang keberapa saya tidak tahu. Tetapi kamu berapi-api mengenai Luther. Loh, lawang junjunganmu Calvin, meskipun kamu Calvin KW, Calvin itu dengan Luther perang sendiri kok. Apalagi sejarah sudah terbuka. Kok masih bebal, tegar tengkuk sih kamu, Muriwali? Kesombonganmu itu loh, di video nampak banget. Sampai akhir hidupnya, Bapak, Luther menentang kepausan. Dan itu terlihat di dalam tulisan-tulisan terakhirnya di tahun 1545. Luther akhirnya meninggal dunia di tanggal 18 Februari tahun 1546. Tetap dalam keadaan keterpisahnya dengan gereja Katolik. Jadi Luther tidak mendapatkan sakramen perminyakan. Karena meninggalnya sudah terlepas dari gereja Katolik. Ibu Bapak serta rekan-rekan, dari uraian di atas, di sini kita mengetahui bahwa Martin Luther diekskomunikasi bukan pertama-tama karena melawan Paus, tetapi karena ia tegar tengkuk, keras kepala, watos, keras kepala, sangat keras, mengajarkan suatu doktrin yang dimana doktrin itu tidak sesuai dengan ajaran iman yang sudah berakar lama dalam gereja. Walaupun di sini Martin Luther sudah berkali-kali diperingatkan untuk tidak melakukannya. Nah, Ibu Bapak, setelah menerima ekskomunikasi, Luther bukannya menarik kembali ajarannya, tetapi malahan berkeras memisahkan diri dan melawan Paus. Ibu Bapak serta rekan-rekan, seperti telah pernah kita sampaikan, ekskomunikasi, sekali lagi di sini ekskomunikasi bukan bertujuan untuk mengusir, tetapi ekskomunikasi untuk menyembuhkan. Dalam artian membuat yang bersangkutan bisa merenungkan, merefleksi, mengkoreksi atas kesalahannya pribadi. Namun nampaknya ini tidak terjadi atau tidak berdampak pada Martin Luther. Martin Luther sesungguhnya dapat memilih untuk memperbaiki ataupun membangun gereja dari dalam. Tetapi nampaknya keadaan sudah sedemikian pelik dan ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga bukan jalan ini yang dipilih oleh Martin Luther. Kita masuk di judul 95 tesis Luther melawan Paus. Terhadap 95 tesis atau pernyataan-pernyataan Luther lainnya, pihak kepausan telah menanggapi dan mengeluarkan bula Exsurge Domine yang menyatakan terdapat 41 pernyataan Luther yang salah atau keliru. Di sini Luther diminta untuk menarik pernyataannya atau pengajaran yang salah itu dalam kurun waktu 60 hari. Tetapi Luther menolak
untuk menarik kembali ajarannya. Dan bahkan Luther membakar bula tersebut. Oleh karena itu, di sini pihak Vatikan akhirnya mengeluarkan bula ekskomunikasi Martin Luther dan para pengikutnya. Dan di tanggal 3 Januari 1521, itu terjadi di tanggal 3 Januari tahun 1521. Seandainya, Ibu Bapak, seandainya di sini Martin Luther mau menarik pengajaran yang salah tersebut, dan juga Martin Luther mau datang ke Roma untuk menjelaskan kasusnya, maka di sini sejarah akan mencatat kisah yang berbeda. Jelas? Seandainya di situ Luther mau menarik tulisan-tulisannya dan Luther mau menghadap ke Roma, catatan sejarah abad 16 sudah berbeda. Karena kebebalan, ketegar-tengkuan Luther kayak Muriwali, padahal Muriwali bukan rootnya Luther, Muriwali rootnya Calvin yang lebih parah lagi, itu sama saja. Kita masuk mengenai bab selanjutnya, yaitu apakah Martin Luther mengetahui sejarah? Pertanyaan sama, apakah Muriwali mengetahui sejarah? Muriwali, kamu mengetahui sejarah yang benar kekristenan? Ini akan saya buka, Muriwali. Luther lahir di tahun 1483, di usia 19 tahun sudah menjadi sarjana filosofi, filsuf, dan di usia 22 meraih gelar master, itu di tahun 1505. Luther ditabiskan menjadi imam, menjadi romo, pastor di tahun 1507. 2 tahun berikutnya menjadi baccalaureus biblicus dalam teologi. Dan di usia 30 tahun Luther mendapatkan gelar doktor. Kayak kamu Muriwali, tapi doktormu enggak tahu aku. Dan dosen tentang kitab suci. Di usia 30 tahun Luther mendapatkan titel doktor, juga menjadi dosen tentang kitab suci. Kemudian 2 tahun kemudian menjadi wakil vikar jenderal di Saxon. Sekilas memang di sini karir Luther melejit sangat cepat. Namun Ibu Bapak, itu tidak menjamin bahwa ia juga ahli sejarah dan mempunyai minat untuk mempelajari sejarah dan tulisan Bapak Gereja. Meskipun Luther itu mempunyai gelar yang top, kepandaiannya melejit, karirnya melejit, tetapi mohon maaf sekali lagi, itu tidak menjamin kalau Luther itu paham akan sejarah. Sama dengan Muriwali. Meskipun Muriwali mempunyai gelar doktor, apakah Muriwali mengetahui sejarah gereja, sejarah kekristenan? Kayak Luther kamu. Tetapi sayangnya kamu nggak Luther. Kamu pengikut Calvin, bro. Sebab dalam karya-karyanya, tulisan dari para bapak gereja relatif jarang dikutip oleh Luther. Karena di sini Luther menekankan sola scriptura. Selalu ditekankan hanya kitab suci saja. Mirip kayak kamu Muriwali. Sekali lagi sayangnya kamu bukan rootnya Luther. Kamu rootnya Calvin. Paham kamu Muriwali? Kemudian di sini Luther justru cenderung untuk mengabaikan ajaran bapak gereja yang dipelihara dengan setia oleh magisterium gereja dalam setiap konsili. Mirip kan? Sekali lagi sayangnya enggak rootnya Luther, rootnya Calvin, Muriwali itu. Hal ini Bapak kita ketahui melalui pandangan Luther yang menganggap bahwa konsili bisa salah. Pandangan ini sesungguhnya tidak masuk akal. Karena apa? Karena kitab suci yang tidak mungkin salah itu sendiri sesungguhnya merupakan hasil penetapan dari konsili. Nah, Muriwali, aduh, kita tuh seusia Muriwali, beda tipis Pak Maling. Kok dirimu bebalmu setengah mati toh Muriwali, doktor loh kamu. Kalau saya ijazahnya hanya TK, PAUD lah. PAUD diprotes ya, tak TK ijazahku TK Muriwali TK.
taman kanak-kanak saya itu. Sebab otoritas yang bisa salah tidak mungkin menghasilkan kitab suci yang tidak mungkin salah. Sebab otoritas yang bisa salah tidak mungkin menghasilkan kitab suci yang tidak mungkin salah. Oleh karena itu, yang masuk akal adalah kitab suci tidak mungkin salah. Demikian juga otoritas yang menentukannya juga tidak mungkin salah. Apa itu? Magisterium. Dan magisterium itu dikepalai oleh Paus yang adalah penerus dari Rasul Petrus. Sebab di sini Kristus sendiri telah menjaminnya. Matius 16 ayat 19. Aneh ya, ini dokter tapi dibuka sejarah yang mirip kayak Calvin lah. Sebetulnya kamu jangan berbicara Luther, rootmu itu Calvin, no Muriwali. Sayang, sangat disayangkan ini. Lawan saya dengan data sejarahmu, Muriwali. Jangan takiah-takiah terus kamu. Ada ucapan dari Kardinal John Henry Newman, dan itu tetap berlaku. Dengan tulisannya, sebab jika seseorang mau mempelajari sejarah gereja berikut dengan tulisan-tulisan para bapak gereja atau tradisi suci sejak abad awal sampai sekarang, maka ia akan semakin dapat melihat kepenuhan kebenaran di dalam gereja Katolik. Sehingga ia dapat memutuskan untuk berhenti menjadi seorang Protestan. John Henry Newman. Sekilas Ibu Bapak, saya menanggapi video ini, video dari Muriwali yang kemarin, yang tadi siang ya, saya tanggapi hari ini, dan juga dia juga malam tadi juga dia siang apa sore dia buat video lagi dan diupload di malam hari juga. Saya tanggapi. Kamu katanya seorang akademisi, Muriwali. Kamu bilang katanya thumbnailnya kasar-kasar, ucapanmu lebih kasar. Menghina Theotokos itu lebih kasar. Lebih baik saya memaki-maki kamu, menghujat kamu daripada saya menghujat Theotokos. Itu Bunda Allahku, saya nggak berani menghujat. Kebalik pikiranmu, Muriwali. Kamu kepada orang lain bisa santun, tapi kepada Bunda Allah kamu hujat. Dengan kata-kata berbungkus-berbungkus. Yang disucikan, yang dikuduskan hanya rahimnya. Kemanusiaannya tidak. Itu penghujatan berat itu kamu. Kristus mana yang kamu ikuti? Sorry. Tersesat kamu. Sesat kamu tuh. Disclaimer, bidat kamu, Muriwali. Video ini untuk saya tekankan untuk kamu, Muriwali. Selalu bertakiah terus kamu. Kecongkaanmu, saya ingin berdebat hanya dengan pastor. Nggak perlu, awam banyak. Di tim kami Damai Kasih Channel, semuanya akademisi S1, S2, S3, bahkan ada S3. 2 orang S3 di tim kami. Di tim kami S3, gelar S3 2 orang. Semuanya S2. Yang paling tinggi saya, es pompong saya, Muriwali. Es krim saya. Titel saya es pompong sama es krim. Ayo. Jelas kamu, Muriwali? Nggak usah dengan gelar-gelar persyaratan kayak Zakar naik kamu tuh. Sekian, terima kasih untuk Muriwali. Ibu Bapak, mohon maaf, mungkin video ini agak pedas. Karena Muriwali sudah terlalu kebangetan ini. Dia sudah lompat-lompat dan seolah-olah dia paling top, Ibu Bapak. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf Ibu Bapak dan juga para romo-romo kami, Bapak Monsinyur, mohon maaf Bapak Monsinyur, para romo, para suster, para bruder. Apabila anak-anakmu ini, terkhusus saya DKC, dalam menyampaikan merespon suatu video kata-kata yang kurang berkenan, Bapak Monsinyur, para romo, para bruder, para suster, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf, ampuni saya. Tuhan, ampuni saya. Bunda Maria,
doakanlah saya, Bunda. Amin. Akhir kata dari kami semuanya, berkah dalam. Salve. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria mendoakan dan menyertai kita semuanya. Amin.